Halo semuanya, selamat datang kembali di Auto VB, channel yang selalu kasih VB terbaik buat kalian pecinta otomotif. Di sini kita bakal ngebahas mobil-mobil terbaru, ngasih review jujur, dan tentunya ngebawa suasana yang santai tapi tetap informatif. Jadi buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Hari ini, kita bakal ngebahas salah satu mobil keluarga yang cukup populer di Indonesia, yaitu Suzuki APV 2025. Mungkin banyak dari kalian yang udah familiar sama mobil ini, karena udah lama warawiri di jalanan Indonesia, dari kota besar sampai pelosok desa. Tapi meskipun desainnya nggak banyak berubah sejak pertama kali diluncurkan, APV tetap punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Nah, tahun 2025 ini, Suzuki ngeluarin versi terbaru dari APV. Jadi, apa aja yang baru? Apakah mobil ini masih relevan di tahun sekarang? Yuk kita bahas sama-sama. Secara tampilan luar, Suzuki APV 2025 masih mempertahankan bentuk kotaknya yang khas. Banyak yang bilang desainnya jadul, tapi justru bentuk kayak gini yang bikin APV punya kabin lega dan mudah dimodifikasi. Untuk versi 2025, Suzuki ngasih sedikit penyegaran di bagian grill depan, lampu utama yang sekarang lebih tajam, dan aksen chrome yang bikin tampilannya lebih modern. Velgnya juga udah pakai desain baru yang kelihatan lebih kekinian, walau ukurannya masih standar. Masuk ke bagian dalam, disinilah Suzuki mulai ngasih sentuhan yang lebih terasa. Kabinnya sekarang tampil lebih rapi dan nyaman. Dashboardnya punya layout yang simple, tapi udah ada head unit touchscreen di varian tertinggi yang support Bluetooth dan USB. AC masih pakai model manual, tapi udah double blower yang ngebuat penumpang di baris belakang tetap adem. Joknya masih pakai bahan fabrik, tapi empuk dan cukup nyaman untuk perjalanan jauh. Untuk kapasitas, APV tetap unggul di segmen ini. Mobil ini bisa muat sampai 7 atau bahkan 8 penumpang, tergantung konfigurasi joknya. Cocok banget buat keluarga besar, usaha travel kecil, atau buat dijadiin kendaraan niaga ringan. Ruang kepala dan kaki juga luas, bahkan buat orang dewasa di baris ketiga. Sekarang kita bahas mesinnya. Suzuki APV 2025 masih mengandalkan mesin 1.5 liter 4 silinder, yang menghasilkan tenaga sekitar 92 tenaga kuda dan torsi 126 Nm. Mungkin di atas kertas ini bukan angka yang besar, tapi buat penggunaan harian di dalam kota atau antar kota, mesin ini cukup andal. Transmisinya masih manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan, tergantung varian yang kalian pilih. Satu hal yang patut diapresiasi dari APV adalah ketangguhannya. Mobil ini udah terbukti tahan banting dan gampang diservis. Suku cadang mudah dicari, dan bengkel resminya tersebar luas di seluruh Indonesia. Konsumsi BBM-nya juga cukup irit untuk mobil dengan bodi besar, berkisar antara 11-13 km/h/liter, tergantung cara berkendara dan kondisi jalan. Fitur keselamatan di Suzuki APV 2025 memang masih sederhana. Ada dual SRS airbag di depan, ABS, dan seat belt di semua kursi. Belum ada fitur-fitur canggih seperti traction control atau sensor parkir canggih, tapi lagi-lagi, kita harus lihat dari segmen dan harga mobil ini. APV bukan mobil mewah, tapi lebih ke mobil kerja keras yang bisa diandalkan. Ngomongin soal harga, Suzuki APV 2025 ditawarkan dengan rentang harga yang masih sangat kompetitif di pasar Indonesia. Mulai dari sekitar 180 jutaan sampai 230 jutaan, tergantung varian dan fitur yang dipilih. Dengan harga segitu, kalian udah dapat mobil yang muat banyak, irit, gampang dirawat, dan punya resale value yang cukup stabil. Satu hal lagi yang bikin APV menarik adalah fleksibilitasnya. Banyak orang yang pakai APV buat mobil keluarga, tapi nggak sedikit juga yang ngerombak APV jadi mobil ambulans, mobil niaga. Bahkan camper van. Karena bentuk bodinya yang kotak dan interior yang luas, APV sangat mudah untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan. Kalau ngomongin kekurangan, ya tentu ada. Salah satunya adalah desain yang kurang modern dibandingkan kompetitor. Fitur-fiturnya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat fungsinya sebagai kendaraan serbaguna, semua itu jadi bisa dimaklumi. Intinya, APV bukan mobil untuk gaya-gayaan,
tapi mobil yang bisa kerja keras setiap hari tanpa banyak drama. Buat kalian yang lagi cari mobil buat usaha atau buat keluarga besar yang butuh kendaraan luas dan tangguh, Suzuki APV 2025 ini masih sangat layak dipertimbangkan. Apalagi dengan track record-nya yang udah terbukti selama bertahun-tahun di Indonesia. Kesimpulannya, Suzuki APV 2025 adalah contoh nyata bahwa mobil nggak perlu selalu canggih dan futuristik buat bisa berguna dan efisien. Dengan sedikit penyegaran, APV tetap jadi salah satu pilihan terbaik di kelasnya untuk masyarakat Indonesia yang butuh mobil fungsional, tangguh, dan terjangkau. Oke guys, itu dia review singkat kita tentang Suzuki APV 2025. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini masih cocok buat kebutuhan sekarang? Atau kalian punya pengalaman sendiri dengan APV? Jangan ragu tulis di kolom komentar, kita ngobrol bareng di sana. Dan seperti biasa, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like videonya, subscribe ke AutoVibe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil keluarga atau mobil niaga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Keep rolling, dan tetap di AutoVibe.